Pada pertengahan abad ke-14, Kerajaan Majapahit sedang berdiri gagah sebagai kerajaan terbesar di tanah Nusantara, di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, didampingi oleh seorang patih yang terkenal sangat ambisius bernama Gajah Mada. Majapahit mencapai kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Panji-panji Majapahit berkibar dari ujung barat Sumatera hingga kepulauan di timur. Negeri-negeri takluk, raja-raja kecil memberi upeti, dan nama Majapahit menjadi simbol kekuasaan. Namun, di balik gemerlap kejayaan itu, ada sebuah peristiwa kelam yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tragedi paling memilukan. Perang Bubat. Di barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang tak kalah masyhur, Kerajaan Sunda Pajajaran. Sunda terkenal sebagai negeri yang subur, rakyatnya hidup makmur, dan rajanya dihormati sebagai pemimpin bijak. Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda kala itu, memimpin dengan penuh wibawa. Bersama permaisuri, ia dikaruniai seorang putri yang kelak menjadi pusat dari tragedi ini. Dyah Pitaloka Citraresmi. Sang putri disebut-sebut sebagai jelmaan bidadari yang turun dari kayangan. Wajahnya bercahaya, tutur katanya halus, budi pekertinya luhur, kecantikannya menjadi buah bibir di seantero Jawa, hingga kabarnya sampai pula ke telinga Raja Hayam Wuruk di istana Majapahit. Hayam Wuruk, seorang raja muda yang gagah perkasa, terpikat mendengar kabar itu. Ia ingin memperistri Dyah Pitaloka. Namun, niatnya tidak hanya sekadar cinta. Pernikahan dengan putri Sunda berarti memperkuat hubungan diplomasi, menyatukan dua kerajaan besar dalam ikatan pernikahan agung. Jika berhasil, Majapahit dan Sunda akan menjadi poros kekuatan yang tidak tertandingi di Nusantara. Dengan penuh niat baik, utusan Majapahit pun berangkat ke kerajaan Sunda, membawa lamaran resmi. Lamaran itu diterima dengan sukacita oleh Prabu Linggabuana. Baginya, lamaran ini adalah sebuah kehormatan besar. Ia melihatnya bukan sebagai penaklukan, melainkan sebagai persekutuan suci antara dua bangsa besar. Maka, persiapan besar pun dilakukan. Sebuah rombongan megah dibentuk. Sang raja sendiri akan berangkat ditemani permaisuri, Dyah Pitaloka, para bangsawan, serta prajurit pilihan. Mereka membawa hadiah, emas, perhiasan, dan segala tanda kebesaran Sunda. Perjalanan panjang pun dimulai, melintasi hutan dan sungai, menuju ke arah timur, menuju pusat kekuasaan Majapahit. Namun, di balik layar, api kecil mulai menyala. Patih Gajah Mada, tokoh yang sangat dihormati sekaligus ditakuti, memiliki pandangan lain. Ia terikat dengan sumpahnya Sumpah Palopah. Sumpah untuk tidak menikmati kesenangan dunia, sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Bagi Gajah Mada, pernikahan ini bukanlah ikatan sejajar. Sunda tidak boleh diperlakukan sebagai saudara, setara. Sunda harus tunduk, harus diletakkan di bawah kaki Majapahit. Maka ia menyusun siasat. Dyah Pitaloka bukan akan diterima sebagai permaisuri, melainkan diperlakukan sebagai persembahan tanda takluknya Sunda kepada Majapahit. Ketika rombongan Sunda tiba di alun-alun Bubat, sebuah lapangan besar di dekat ibu kota Majapahit, penyambutan yang megah tidak terjadi. Sebaliknya, Gajah Mada mengumumkan tuntutannya. Ia mengatakan bahwa Dyah Pitaloka harus dianggap sebagai persembahan, bukan sebagai pengantin yang disambut terhormat. Ia menuntut agar Sunda mengakui Majapahit sebagai penguasa, bukan sekadar saudara sejajar. Suasana berubah mencekam. Bagi orang Sunda, ini adalah penghinaan besar. Raja Linggabuana marah besar. Bagaimana mungkin putri yang mulia, lambang kehormatan kerajaan, diperlakukan seperti budak persembahan? Baginya, ini bukan sekadar pernikahan yang gagal. Ini adalah pelecehan terhadap martabat sebuah bangsa. Namun Gajah Mada bergeming. Ia tetap bersikeras dengan pasukan Majapahit yang jumlahnya puluhan ribu, mengepung rombongan Sunda yang jauh lebih sedikit. Benturan harga diri pun tak terelakkan. Pasukan Sunda memilih melawan, meski tahu mereka kalah jumlah. Pertempuran pecah di alun-alun Bubat. Tanah lapang itu seketika berubah menjadi lautan darah. Prajurit Sunda bertarung mati-matian, 1 lawan 10, bahkan 1 lawan 100. Mereka tahu tak ada jalan pulang.
Mereka tahu tak ada kemenangan, tapi bagi mereka, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam penghinaan. Prabu Linggabuana bertarung dengan gagah berani. Meski usia telah senja, tangannya masih kuat mengayunkan senjata. Ia menebas musuh tanpa gentar, berteriak lantang memimpin pasukannya. Tetapi jumlah musuh terlalu besar. Satu demi satu, prajurit Sunda berguguran. Permaisuri pun ikut terjebak dalam amukan pertempuran, dan akhirnya terbunuh. Jeritan, tangisan, dan teriakan perang bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, Dyah Pitaloka melihat kehancuran bangsanya. Sang ayah bertarung hingga titik darah penghabisan. Ibunda tercinta terbunuh. Para prajurit satu persatu tumbang. Dyah Pitaloka tahu, nasibnya sudah ditentukan. Ia menolak menjadi simbol kehinaan. Ia menolak menjadi persembahan. Dengan tekad membara, ia memilih jalan tragis. Ia menusukkan belati ke tubuhnya sendiri. Darahnya mengalir, jatuh di tanah Bubat, dan dengan itu, ia mengorbankan nyawanya demi menjaga kehormatan bangsanya. Kematian Dyah Pitaloka mengguncang bagi orang Sunda, ia menjadi lambang kesetiaan, kesucian, dan keberanian. Bagi rakyat Majapahit, bahkan bagi Raja Hayam Wuruk sendiri, ini adalah tragedi yang menyayat hati. Konon, Hayam Wuruk menangis meratapi nasib. Ia menginginkan cinta, namun ambisi Gajah Mada merubahnya menjadi malapetaka. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam. Hubungan Sunda dan Majapahit retak untuk selamanya. Tidak ada perdamaian, tidak ada penyatuan, hanya kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak hari itu, orang Sunda memendam dendam yang dalam terhadap Majapahit. Bahkan berabad kemudian, luka itu masih terasa, dikenang dalam tembang, sastra, dan cerita rakyat. Gajah Mada sendiri, meski tetap dikenang sebagai patih besar, tidak pernah lepas dari bayang-bayang Bubat. Banyak bangsawan Majapahit yang mengecam tindakannya. Perang Bubat menjadi noda hitam dalam perjalanan kejayaan Majapahit. Perang Bubat bukan hanya kisah tentang pertempuran, tapi juga kisah tentang cinta yang hancur karena ambisi, tentang kehormatan yang dijaga dengan darah, dan tentang bagaimana sebuah keputusan bisa merubah jalan sejarah. Dari sebuah lamaran yang indah, lahir sebuah tragedi yang berdarah. Dari cinta, lahir luka yang tak pernah sembuh. Hingga kini, nama Dyah Pitaloka tetap hidup dalam kenangan. Ia adalah putri yang rela mengorbankan nyawanya demi menjaga martabat bangsanya. Kisahnya abadi sebagai simbol cinta, kehormatan, dan pengorbanan. Perang Bubat mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kehancuran, dan cinta yang bercampur dengan ambisi bisa berubah menjadi kutukan sejarah.